Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nurizky Subarti dengan NIM 241220083. Saya berasal dari Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh pembaruan Islam di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, mari kita simak bersama-sama. Kita akan memulai dari kisah tumbuh besarnya seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dengan nama kecilnya yaitu Muhammad Darwis. Beliau berasal dari keluarga ulama yang taat beragama. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai anak yang rajin belajar dan memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu agama. Pada usia muda, beliau menunaikan ibadah haji ke kota Mekah, dan di sana pula lah beliau banyak belajar kepada para ulama besar. Dan di kota suci itulah beliau memulai pemikiran tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian memengaruhi gagasannya tentang pembaruan Islam. Setelah kembali ke Indonesia, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan dan mulai menyebarkan pemikiran Islam yang rasional, murni, dan sesuai perkembangan zaman. Beliau menikah dengan istrinya yaitu Siti Walidah yang juga dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan, dan bersama istrinya lah beliau berjuang dalam pendidikan serta dalam dakwah Islam. Kita akan menggali bagaimana kedisiplinan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menuntut ilmu agama. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok yang sangat disiplin dan tekun dalam menuntut ilmu agama. Beliau menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu umum. Beliau juga selalu mengajarkan pentingnya tepat waktu, kerja keras, dan hidup sederhana. Dalam mengajar, beliau dikenal teliti dan tegas, namun tetap penuh kasih sayang kepada murid-muridnya. Kedisiplinan itu terlihat dari cara beliau memahami dan mengajarkan Al-Quran yang tidak hanya sekedar memahami ayat-ayatnya saja, tetapi cara mengajarkan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kiai Ahmad Dahlan adalah penggagas gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Beliau menyadari bahwa umat Islam pada masa itu banyak yang tertinggal dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Karena itu, beliau menciptakan berbagai inovasi yang diantaranya adalah: pertama, mendirikan sekolah modern yang menggabungkan pelajaran agama dan ilmu umum, sehingga umat Islam bisa bersaing dengan bangsa lain. Kedua, beliau melakukan pemurnian ajaran Islam dengan mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, beliau mengajarkan tafsir Al-Quran secara kontekstual. Artinya, setiap ayat harus dipahami dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Salah satu contohnya adalah surah Al-Ma'un yang mendorong kepedulian terhadap anak yatim dan kaum miskin. Yang keempat, beliau memprakarsai gerakan sosial dan dakwah dengan mendirikan sekolah, rumah sakit, serta panti asuhan melalui organisasi yang didirikan oleh beliau, yaitu Muhammadiyah. Yang kelima, beliau juga memperjuangkan peran perempuan melalui organisasi Aisyah yang langsung dipimpin oleh istrinya yaitu Nyai Ahmad Dahlan. Nah, sekarang kita akan membahas karya yang telah dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang masih beroperasi hingga sekarang. Karya terbesar dan paling bersejarah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah membangun organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah menjadi wadah bagi umat Islam untuk belajar, berdakwah, dan beramal
dengan cara yang lebih modern dan sistematis. Sampai saat ini, Muhammadiyah telah berkembang menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan ribuan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan kegiatan sosial yang tersebar di seluruh Nusantara. Mungkin hanya itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.